Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan Survey of Probability Concept. Baik, untuk Survey of Probability Concept ini diambilkan dari bukunya Lin, chapter 5. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, mendefinisikan apa itu probabilitas atau peluang, kemudian menjelaskan pendekatan klasik, empiris, dan subjektif itu apa, menjelaskan istilah-istilah eksperimen, kejadian, hasil, permutasi, dan kombinasi, menjelaskan istilah probabilitas bersyarat, dan probabilitas gabungan, kemudian untuk menerapkan diagram pohon untuk menata dan menghitung probabilitas. Dan yang terakhir adalah menghitung probabilitas menggunakan teorema Bayes. Ya, probabilitas ini merupakan bagian dari statistik. Kalau dulu kita mengenal statistik deskriptif sebelum UTS, nah sekarang statistik inferensial, yaitu menghitung sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Itu yang disebut dengan statistik inferensial. Kemudian probabilitas itu apa sih sebenarnya? Jadi probabilitas itu merupakan angka yang menggambarkan peluang terjadinya sesuatu. Suatu nilai dari 0 sampai dengan 1 yang menggambarkan peluang atau kemungkinan relatif bahwa suatu peristiwa akan terjadi. Kalau nilainya itu mendekati 0, berarti itu sering tidak terjadi, tetapi kalau 1 maka dia sering terjadi. Jadi ada dua jenis probabilitas, probabilitas yang sifatnya objektif dan sifatnya subjektif. Kalau yang objektif ini ada yang klasik, kemudian ada yang empiris. Dalam memahami probabilitas, ada beberapa istilah yang harus kita pahami, yaitu eksperimen, outcome, dan event. Eksperimen ini sebuah proses yang menghasilkan satu dan hanya satu kejadian dari beberapa pengamatan yang mungkin. Kemudian outcome atau hasil itu adalah keluaran tertentu dari sebuah eksperimen. Event atau kejadian itu kumpulan dari satu hasil atau lebih dari sebuah eksperimen. Misalnya seperti ini ya. Jadi kalau kita melempar dadu, eksperimennya adalah melempar dadu. Kemudian yang kedua ini adalah hitung jumlah anggota dewan atau dari 500 company ini yang berusia lebih dari 60 tahun. Kalau untuk melempar dadu, ini kan semua possibility income-nya itu adalah observasi 1, muncul mata dadu 1, 2, 3, dan seterusnya ya, sampai 6. Dan beberapa kejadian yang mungkin itu adalah mendapatkan angka yang sama, terus mendapatkan angka yang lebih besar dari 4, mendapatkan angka 3 atau kurang, misalnya kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas dari probability yang objektif terlebih dahulu. Yang pertama adalah classical probability. Jadi, dalam probabilitas klasik ini didasarkan pada asumsi bahwa hasil-hasil dari sebuah eksperimen semuanya memiliki peluang yang sama besar. Ya, jadi semua memiliki peluang yang sama besar dan rumusnya adalah ini, bahwa probabilitas suatu kejadian itu adalah jumlah hasil yang diharapkan dibagi dengan jumlah seluruh hasil yang mungkin. Untuk memahami classical probability ini, tidak hanya classical probability, tapi konsep probability secara keseluruhan, Anda harus memahami mutually exclusive atau konsep tidak terikat satu sama lain. Artinya apa? Bahwa munculnya satu kejadian berarti tidak ada satupun kejadian lainnya yang dapat muncul pada waktu yang bersamaan. Jadi event itu independent, itu adalah mutually eksklusif. Kalau event itu independen, jadi kejadian dari satu event, satu kejadian itu tidak berpengaruh terhadap kejadian yang lain. Itu yang independen. Contoh dari apa sih yang dimaksud dengan mutually exclusive event ini? Contoh paling sederhananya variabel gender deh. Variabel gender ini contoh memberikan hasil tidak terikat satu sama lain. Jadi kalau dia udah laki-laki, maka dia bukan perempuan gitu. Nah, itu contoh sederhananya dari mutually exclusive. Kemudian apa yang dimaksud dengan collectively exhaustive itu atau kumpulan lengkap? Ini maksudnya adalah
Setidak-tidaknya satu dari banyak kejadian yang mungkin harus muncul ketika sebuah eksperimen dilakukan. Misalnya pada eksperimen pelemparan dadu, setiap hasil akan bernilai genap atau ganjil. Nah, ini kumpulannya itu adalah kumpulan lengkap. Jadi setidak-tidaknya satu dari banyak kejadian yang mungkin harus muncul ketika sebuah eksperimen dilakukan. Salah satu contoh probability klasik gitu ya. Misalnya kalau kita punya koin, koin itu ada ekor, ada kepala. Kita lemparkan gitu ya. Kita lemparkan maka probabilitas muncul ekor adalah 1 dibagi 2. Ya kan, karena 1 itu adalah number of favorable outcome-nya, nilai outcome-nya, dan yang kedua adalah total possibility outcome-nya kan cuma 2, 1/2. Itu kalau klasik. Dadu juga gitu, misalnya munculnya 1 berarti 1/6 kayak gitu. Itu untuk contoh probability klasik. Nah, bagaimana dengan probability empiris atau empirical probability? Ini merupakan bentuk kedua dari probability objektif. Probability empiris ini didasarkan pada jumlah kemunculan suatu kejadian sebagai sebuah proporsi dari sejumlah percobaan yang telah diketahui. Atau bisa dikatakan bahwa probabilitas suatu kejadian yang muncul itu adalah sebagian dari sejumlah kejadian serupa yang telah terjadi di masa lalu. Ya, jadi empirical probability ini adalah banyaknya kemunculan suatu kejadian dibagi jumlah seluruh pengamatan. Kemudian dalam pendekatan empiris ini sangat didasarkan kepada hukum jumlah besar atau law of large numbers. Kunci untuk membuat probabilitas empiris adalah semakin banyak pengamatan akan menghasilkan perkiraan probabilitas yang lebih akurat. Jadi law of large number ini dalam percobaan yang jumlahnya sangat banyak, probabilitas empiris dari suatu kejadian akan mendekati probabilitas yang sesungguhnya. Jadi misalnya gini, kita melempar sebuah koin. Kalau menggunakan probability klasik tadi kan ekor pasti 1/2 kan gitu kan. Kemudian kepala juga probabilitasnya adalah 1/2 atau setengah. Nah, kalau menggunakan empiris kita kan nggak ngerti kita berapa kali lempar. Nah, number of trial-nya ini misalnya kalau 1 kali ya ternyata nggak muncul head. Kemudian 10 kali head-nya cuma 3. 50 kali 26. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini baru 10.000 kali ini ternyata 0,5 gitu ya. Angka yang di sini ini diperoleh dari number of head yang muncul dan ini adalah number of percobaannya. Berarti kan ini 0 bagi 1, 3 bagi 10, 26 bagi 50 dan seterusnya. Nah, ternyata ini yang dimaksud dengan law of large number, semakin frekuensinya semakin banyak kita melakukan percobaan, maka dia akan mendekati hasil yang mirip dengan klasik gitu ya. Ya, misalnya ini pada 1 Februari 2003, pesawat ulang-alik Columbia meledak. Kemudian ini adalah bencana kedua dalam 133 misi luar angkasa NASA. Berdasarkan informasi ini, berapa probabilitas misi mendatang akan berhasil? Nah, kita mencari probabilitas misi yang berhasil, yaitu jumlah misi yang berhasil dibagi dengan total jumlah semua misi. Jadi yang berhasil tadi kan dari 113 percobaan, disasternya hanya 2 kali, berarti yang sukses kan 113. Sehingga kita probability of successful flight-nya itu 98%. Kemudian subjective probability, kan tadi udah objektif ya, klasik sama empiris. Sekarang yang subjektif, jika terdapat sedikit sekali atau nyaris tidak ada pengalaman atau informasi untuk mendapatkan suatu probabilitas, kita dapat menemukannya secara subjektif. Jadi nggak ada pengalaman sama sekali. Berdasar dari probabilitas yang subjektif, probabilitas munculnya suatu kejadian tertentu yang ditentukan oleh seseorang berdasarkan informasi apapun yang tersedia. Contohnya seperti ini. Memperkirakan kemungkinan New England Patriots akan bermain dalam Super Bowl tahun depan. Nah, kita kan nggak tahu itu. Pokoknya ada informasi apapun kita bisa gunakan.
Kemudian memperkirakan kemungkinan Anda akan menikah sebelum usia 30 tahun, itu juga Allahu a'lam bishawab. Memperkirakan kemungkinan defisit anggaran Amerika akan berkurang setengahnya dalam 10 tahun ke depan. Nah, ini kan sebuah probabilitas itu memberikan kemungkinan tentang sebuah kejadian yang masih belum terjadi. Ini yang subjektif ya. Tentu saja terdapat suatu derajat ketidakpastian dalam probabilitas ini, terutama berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang menyangkut proses yang mendasarinya. Jadi kalau seseorang yang memiliki banyak pengetahuan, misalnya tentang pelemparan dadu, dapat menyatakan bahwa probabilitas satu titik muncul dalam lemparan dari sebuah dadu itu adalah 1:6. Tetapi kita sangat sedikit mengetahui mengenai penerimaan pasar atau misalnya suatu produk yang baru dan belum diuji. Sebagai contoh ya, walaupun seseorang direktur penelitian pasar menguji produk yang baru dikembangkan di 40 toko eceran contohnya, dan menyatakan bahwa terdapat peluang 70% bahwa produk itu akan terjual lebih dari 1 juta unit. Ia memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai bagaimana konsumen akan bereaksi ketika produk tersebut dipasarkan secara nasional. Nah, jadi dalam dua kasus tersebut, ya, seseorang memberikan sebuah nilai probabilitas terhadap suatu kejadian dan perbedaan ada dalam kepercayaan orang yang memprediksinya. Jadi kayak misalnya mungkin bisa dikatakan semacam menerka-nerka atau dukun ya. Jadi dukun yang satu itu dia punya banyak pengalaman, satunya belum, dan satunya banyak wangsit, satunya enggak. Jadi ketepatan untuk memprediksi itu juga berbeda. Ya, demikianlah mengenai tipe-tipe probabilitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.